Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami ingin mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah sistem operasi yang berupa menghubungkan database connection dari virtual machine ke host komputer. Nah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Farah Raihan dan Justin Lotandi. Nah, untuk objektif proyek kali ini adalah untuk mengkoneksikan database pada virtual machine yang menggunakan CentOS ke komputer host, yakni kami menggunakan macOS. Sehingga membuat komputer host bisa mengakses tabel data yang sama seperti yang ada pada CentOS Virtual Machine. Nah, tahap pertama kita akan memulai dari instalasi CentOS dan Beekeeper yang akan saya mulai sendiri. Nah, di sini ada pada langkah awal kami menggunakan software VMware Fusion sebagai software yang kami pilih untuk menjalankan virtual machine. Di sini kita bisa klik tombol New pada kiri atas untuk menambahkan virtual machine baru. Lalu kita akan memilih installation method. Kita bisa pilih dari custom virtual machine, kita bisa get Windows from Microsoft, tapi pada kesempatan kali ini kami akan memilih install from disk or image karena kami akan menggunakan file ISO yang sudah kami download terlebih dahulu. Di sini kita akan pilih file ISO dari CentOS 7, Arch64 yang berarti fungsinya untuk sistem operasi komputer host yang menggunakan ARM 64 bit. Lalu kita akan pilih operating system Red Hat Enterprise Linux 9 64 bit ARM. Karena di sini macOS ya dengan chip Apple M1 yaitu terkategorikan dengan sistem operasi yang jenisnya ARM. Setelah itu kita bisa cek ulang virtual machine summary, yakni kita bisa lihat di sini ada guest operating systemnya, ada hard disk capacity-nya, memorinya, networking-nya, dan device summary-nya. Di sini kita bisa pilih untuk customize setting, namun pada kesempatan kali ini saya tidak melakukan perubahan apa-apa. Ini sudah settingan rekomendasi dari VMware Fusion. Sehingga saya klik finish, dan kita akan disuguhkan dengan tampilan awal dari CentOS. Di sini kita langsung saja pilih install CentOS 7. Nah, selagi proses yang berjalan akan tampil beberapa proses seperti ini. Kita hanya tunggu saja, tidak perlu melakukan input apapun. Kita tunggu. Setelah selesai, kita akan disambut dengan installation menu awal. Yang di sini kita bisa pilih language bahasa apa yang akan kita gunakan selagi proses penginstalan. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih dari bagian dari installation. Kita bisa mengatur keyboardnya bahasa apa, language bahasa apa, time and date, installation source-nya apa, software selection-nya apa, yang dimana nanti akan kita setting satu-satu. Di sini kita akan mulai dari software selection terlebih dahulu. Untuk keperluan kali ini, kami memilih untuk menggunakan server with GUI, di mana ini adalah server yang namun memiliki UI yang graphical. Dan juga kami memilih beberapa additional software yang kami perlukan. Di sini kita tinggal centang-centang saja untuk memilih software yang diinginkan. Selanjutnya kita akan mengatur settingan networking. Di sini pada default-nya networking ini switch-nya ada pada posisi off. Kita hanya cukup menggeser switch-nya ke posisi on untuk berbagi koneksi ya antara Mac dengan virtual machine kita. Lalu ada settingan time and date, settingan time zone. Kita bisa pilih settingan time zone sesuai negara kita. Pada case kali ini kita akan pilih Jakarta. Lalu ini adalah menu create user-nya. Kita bisa pilih create user juga untuk yang akan digunakan untuk login dari CentOS ini. Di sini username-nya kita akan buat uas_kelompok 6 dan password-nya juga kita bisa submit. Lalu jangan lupa untuk mengatur root password yang akan digunakan sebagai password ketika kita ingin menggunakan root access ya pada terminal. Nah, di sini ada juga pilihan partition storage dari VM-nya. VM yang kita akan install ya, ini CentOS-nya. Dengan kapasitas tadi kita set dengan kapasitas 20 GB, kita melakukan pembagian partition pada boot, EFI, boot, dan swap memorinya. Nah, ini adalah summary of changes. Kita accept change jika sudah sesuai. Dan
ini adalah tampilan jika settingan tadi sudah kita setup. Kita bisa klik bikin installation di kanan bawah dan kita akan mulai proses installation progress ya. Ini ditunggu saja sampai selesai. Ini biasanya akan memakan proses waktu yang cukup lama. Jika sudah selesai, maka akan ada tulisan complete dan tombol reboot system. Ketika kita sudah reboot, maka kita akan disambut dengan tampilan seperti ini ya, license information. Di sini kita hanya perlu untuk mengaccept ketentuan license dari CentOS. Kita klik saja di kiri bawah ada check mark, kita check mark I accept the license agreement. Lalu kita klik done di kiri atas. Maka license information sudah berubah menjadi license accepted. Kita klik finish configuration di kanan bawah. Lalu kita akan masuk ke tampilan menu pilihan user untuk CentOS. Nah, ini adalah user yang tadinya kita sudah setup di awal dengan username uas_kelompok 6. Maka kita bisa pilih dan masukkan password. Lalu kita akan disambut dengan memilih bahasa. Memilih bahasa untuk sistem operasi kita. Pada kali ini kami akan pilih English. Kita klik next di kanan atas. Lalu kita akan bisa pilih settingan privacy location service. Mau location service-nya kita aktifkan atau tidak. Jika diaktifkan, maka CentOS memiliki hak untuk mengakses lokasi keberadaan kita sedang ada di mana. Pada kali ini kami memutuskan untuk mematikan location service ini. Lalu kita juga diberi option untuk mengkoneksikan akun online kita, yang dimana kita akan bisa mensinkron email, kalender, kontak, dokumen, dan foto ya. Ada beberapa pilihan online account di sini, tapi untuk case kali ini kita akan memilih skip saja di kanan atas. Nah, jika sudah skip, muncul tulisan you're ready to go and start using CentOS Linux. Nah, ketika kita sudah mengklik tombol start using tadi, maka kita akan disambut dengan halaman pertama dari CentOS yang dimana secara default dia akan membuka browser ya. Ini adalah merupakan browser dari CentOS. Nah, ini adalah tampilan home dari virtual machine CentOS. Selanjutnya, kita akan menginstal Beekeeper pada host komputer. Host komputer di sini sekali lagi saya ingatkan kami menggunakan macOS. Nah, kita bisa mengakses website resmi dari Beekeeper pada beekeeperstudio.io. Lalu kita klik saja download yang ada pada kanan atas dan kita akan diberi pilihan beberapa sistem operasi yang kita gunakan sebagai host komputer. Pada kali ini host komputer merupakan MacBook Air M1 di mana itu merupakan chip Apple Silicon, maka saya akan pilih Apple Silicon. Setelah di-download, akan muncul, kita bisa double klik file yang kita download dan akan muncul warning dari Apple. Kita bisa klik open saja. Setelah itu, setelah kita klik open dan maka virtual machine, maka Beekeeper sudah terinstall di host komputer kita. Selanjutnya ada instalasi MySQL dan Connect Database yang akan disambung oleh teman saya, Justin Lotandi. Oke, jadi untuk mulai instalasi MySQL dan database, SQL-nya pertama kita perlu buka di bar atas itu application, lalu di system tool nanti ada terminal, kita klik saja. Oke, setelah terminalnya terbuka, kita bisa cek apakah widgetnya sudah terinstall atau belum dengan mengetikkan widget min version. Oke. Nah, jika sudah terinstall widgetnya, kita bisa mulai mendownload RPM dengan perintah widget. Nah, jadi perintahnya widget https://dev.mysql.com/get/mysql80 strip community strip release strip l7 strip 3.nodes.rpm. Oke, setelah proses pendownloadan selesai, kita akan menjalankan RPM-nya tersebut dengan mengetikkan RPM min ivh
spasi MySQL 80, min community, min release, min IL7, min 3, .nodes.rpm. Nah, sebelum menjalankan RPM ini, kita harus masuk ke mode root dulu. Jadi cara masuknya menggunakan SU dan ketik passwordnya. Oke. Next, jika sudah masuk, kita bisa lakukan hal yang tadi, maka dia akan melakukan menjalankan RPM tadi, maka dia akan berjalan seperti ini. Oke, next. Back dulu. Oke. Jadi, untuk melakukan perubahan konfigurasi terhadap repository, kita bisa menjalankan perintah nano strip etc strip yum.repos.d strip mysql /mysql strip community dan .repo. Oke, jalankan saja. Oke, nanti pada saat sudah masuk di sini, kita cari yang gpg cek sama dengan 1. Kita ubah 1 menjadi 0. Setelah itu tinggal Ctrl C kalau di Windows, kalau di Mac bisa Command C. Setelah itu kita yes, setelah itu enter. Oke, untuk menginstal MySQL Server bisa ketik komen yum spasi install spasi MySQL strip server. Setelah itu nanti akan ada muncul total download-nya dan apakah ini oke, pilih saja yes. Ketik saja yes. Oke, setelah ketik yes, jika installnya selesai, maka akan muncul complete seperti ini. Next. Oke, jadi untuk menjalankan service MySQL, bisa mengetikkan perintah sistem ctl start MySQL. Bisa juga kita cek statusnya dengan sistem ctl status MySQL. Oke, sebelum kita masuk ke MySQL-nya, sebaiknya kita tahu dulu password temporary password-nya, karena nanti pada saat masuk ke dalam SQL-nya akan diminta temporary password-nya. Kita bisa ketikkan perintah grep terus dalam kutip temporary password /var/log/mysql.log. Next. Nah, nanti akan muncul password seperti ya di-generate password itu pp sama dengan ya huruf-huruf yang lain, password yang lain. Kita bisa mengetikkan next. Kita bisa mengetikkan MySQL strip U root strip P ini untuk masuk ke dalam MySQL-nya. Enter password-nya kita bisa enter password yang tadi. Oke. Setelah itu sebaiknya kita nanti akan diminta untuk mengganti password-nya terlebih dahulu sebelum bisa melakukan apa-apa di dalam MySQL-nya. Bisa mengetikkan komen alter user dalam kutip root dalam kutip localhost identified by dalam kutip password-nya. Password-nya harus 1 karakter dan 1 huruf besar. Satu bisa ditutup dengan titik koma. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk perintah untuk melihat database itu bisa dengan mengetikkan perintah show databases. Jangan lupa titik komanya. Next. Untuk memilih database yang ada, bisa mengetikkan komen use, setelah itu nama database-nya. Contohnya di gambar ini ada use sys. Oke, nanti ada tulisan database has changed, itu berarti database-nya sudah berhasil diubah. Bisa juga melihat tabel itu dengan cara show tables, di mana nanti akan keluar keluar tables-nya dari database yang dipilih.
seperti pada gambar. Jikalau kosong, maka dia akan, keluar tulisan empty sets 0.1 second. Sek maksud saya. Bisa exit, untuk keluar dari MySQL tersebut. Setelah itu, bisa buka Beekeeper. Beekeeper kita, select MySQL. Terus kita bisa next saja, terus, eee next lagi mungkin. Oke. Jadi ini tampilan setelah select MySQL, di mana host ini, kita harus isi dengan jika di VM, di VirtualBox atau di, virtual machine ya, kita bisa taruh, servernya. Jikalau langsung di komputer, kita bisa, taruh localhost saja. Oke, untuk mengecek, IP address-nya, back back untuk mengecek IP address-nya kita bisa mengetikkan if config. Nah, nanti di paling atas ada inet, itu adalah, 192.168 dan seterusnya itu adalah server, IP address, dari si, SO-nya tersebut. Bisa next, eee, next lagi. Oke, jadi back, satu lagi. Jadi, untuk masuk ke dalam ini, untuk connect, kita harus, mensertakan user dan password-nya. Oke, tapi sebelum kita, untuk itu kita bisa buat user baru, eee, tapi sebelum itu kita bisa, buka dulu port-nya, firewall-nya, next. Jadi untuk, buka firewall-nya, kita ketikkan perintah firewall strip cmd, strip john sama dengan public, strip add, eee, strip port sama dengan 3306, strip tcp, strip permanen. Permanen agar, dia permanen. Terus kita bisa reload, firewall-nya dengan mengetikkan firewall strip cmd, strip reload. Eee, Setelah itu dia akan bertulisan sukses ya. Setelah sukses kita bisa masuk ke dalam, MySQL untuk membuat usernya, ya dengan mengetikkan MySQL strip u root strip p. Kita bisa enter password yang tadi sudah kita buat. Oke, next. Oke, jadi, untuk meng-create user kita bisa mengetikkan perintah create, eee user, maaf ada kesalahan, bisa, create ini yang betul, create user dalam kutipan Mamat, terus add dalam kutipan persen, setelah itu identified by, password. Jadi di dalam kutip Mic-nya ke-mute, Den. oke maaf sorry, jadi, untuk menambah user, bisa create user dalam kutipan Mamat ya, add lalu dalam kutipan persen, identified by dalam kutipan nama password-nya. Jadi kelompok 6 register ini adalah password dari si user. Setelah itu jikalau muncul query oke, maka user berhasil ditambahkan. Bisa next. Setelah itu bisa input user dan password-nya. Setelah input user dan password-nya kita bisa connect aja. Oke, setelah connect tampilannya akan seperti ini. Kita bisa untuk menambahkan, database atau men-select database-nya, kita bisa select saja database. Misalnya saya sudah select database yang tadi dibuat, yaitu ada kelompok 6. Setelah itu kita bisa klik tombol plus di samping entities, di mana kelompok plus itu bisa, tambah tabel atau tambah data atau, lain sebagainya. Ini adalah contoh, tambah data kami, tabel-tabel kami, ada nama user, umur user, nama user, dan seterusnya. Setelah itu, untuk, melihat ya, jadi untuk melihat, data user gitu, bisa naik saja. Jadi untuk, eee
Ini adalah awal kami buat sebelum 10 tabel tadi. Jadi hasilnya, bisa back. Jadi, eee, bisa dilihat nggak back ke ya, bisa dilihat bahwa tabel yang kami buat, eee, next next next. Ya, bisa dilihat, tabel yang tadi buat data user akan muncul di dalam terminal juga, di MySQL CentOS juga, CentOS. Oke, bisa next, next lagi. Nah, eee, tabel awal yang kita buat 10, maka akan, keluar juga ya, bisa dibuktikan bahwasanya, database yang kita tabel yang kita buat di database tool-nya bisa keluar juga di komputer yang di-connect dari database tersebut. Oke, bisa next. Oke, jadi, sekian saja presentasi final project kami. Maaf jika ada kesalahan kata, kami ucapkan, terima kasih.